tawadhu', waridha anillahi ta'ala, dan ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkuli alaihi, dan bertawakal kepada Allah, was-sabri 'alal balaya wal mihani, dan sabar atas segala cobaan, bala wal mihani, dan cobaan, was-sabri 'ala ta'ati, dan sabar atas menjalankan ketaatan, was-sabri 'anil ma'asi, dan sabar daripada menjauhi maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang pentingnya seorang mukallaf menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji. Di antara akhlak yang terpuji yang harus dimiliki oleh kita adalah tawadhu'. Tawadhu' itu artinya an yara ghairahu khairan min nafsihi. Tawadhu' itu kita memandang orang lain lebih mulia dibanding diri kita. Itu namanya disebut tawadhu'. Menempatkan orang lain setingkat di atas kita. Jika kita jumpa dengan orang kaya, kita bilang dalam hati, kau orang kaya, lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Saya solat, kau solat. Saya puasa, kau puasa. Kau berzakat, saya tidak, enggak punya duit. Kau berhaji, berumrah, saya tidak, karena enggak punya duit. Kau bangun masjid, saya tidak. Maka ada kelebihan yang dipandang kelebihannya. Ini namanya disebut ketawadhu'an. Ketemu orang miskin, kita bilang kau orang miskin lebih mulia dibanding saya. Sebab saya solat, kau solat. Saya zakat, kau zakat. Saya puasa, kau puasa. Saya main ke bar, kau tidak. Saya jalan-jalan, kau tidak. Saya minum minuman, kau tidak. Saya judi, kau tidak. Karena kau enggak punya duit, maka dosanya banyakkan saya. Maka kita orang kaya sayang sama orang miskin. Kalau ketemu sama orang tuaan, kita bilang kau lebih mulia dibanding saya sebab kau lahir duluan. Saya belakangan, kenal Allahnya duluan kau, sehingga solatnya duluan kau, ganjarannya, sehingga banyakkan engkau dibanding saya. Maka sama orang tuaan kita hormat. Kepada yang mudaan kita bilang kau lebih mulia dibanding saya sebab kenal dosanya duluan saya. Kau belum lahir, saya udah ngerjain dosa. Maka anak kecil kita sayang. Inilah disebut dengan tawadhu'. Rendah hati namanya. Kata Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu', niscaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kudu tawadhu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat tawadhu'. Di dalam kitab berzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Rasulullah itu orang yang sangat pemalu dan sangat tawadhu'. Maka kita mencontoh ketawadhu'an pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar beliau derajatnya tinggi,
tapi beliau makan bersama dengan yang lainnya, dan segalanya. Sahabat banyak bercerita tentang ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh pilih oleh Allah apakah menjadi nabi raja, apakah menjadi nabi hamba. Kata Nabi, saya nabi hamba Allah aja, enggak raja. Begitu hamba. Ini bentuk ketawaduan, dan dipuji ketawaduannya oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Kehambaannya ini dipuji oleh Allah karena ketawaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kudu memiliki akhlak namanya tawadhu. Kemudian waridha anillah. Seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, kudu memiliki sifat ridho kepada Allah. Ridho dengan segala apa yang Allah suruh, ridho dengan segala apa yang Allah tentukan, Allah takdirkan, enak atau enak, manfaat atau madarat, kita terima, tidak gusar, terima dengan lapang dada apa yang diperbuat oleh Allah kepada kita. Kita mau marah-marah, kita adalah hamba yang ada mengendalikan. Begitu, ini penting. Seorang muslim memiliki keridhaan kepada Allah. Dalam Ratibul Haddad, radina billahi rabban. Kami ridha Allah sebagai Tuhan. Sifat keridhaan ini penting dimiliki oleh seorang muslim. Senang nama Allah. Apa saja. Karena Allah itu cinta sama kita. Sayang sama kita. Andai kita ditakdirkan miskin begitu oleh Allah. Dan memang miskinnya kita beda sama miskinnya Nabi. Kalau kita miskin, ini terpaksa. Pengennya kita kaya. Kalau Nabi emang kepengenannya. Allah mahyini miskinan. Wa amitni miskinan. Wahsyurni gadan ma'azumratil masakin. Tuhan hidupkan kami miskin. Wafatkan pun miskin. Kumpulkan bersama yang miskin. Itu Nabi. Pilihan. Kalau kita terpaksa. Maka di bawah keterpaksaan ini kita kudu isqatut tadbir, kudu nurut sama Allah, jangan banyak ngatur. Ini ridho. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir famaqama bihi ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Tenangkan jiwamu daripada mengatur-ngatur. Kita jangan banyak ngatur Allah. Apa yang Allah jalanin, udah gak bisa ikut campur. Jalanin aja sebagai muslim. Kewajiban kita. Enggak apa-apa. Kita disuruh usaha oleh Allah, dagang-dagang. Urusan untung atau rugi, biarkan Allah. Pokoknya tugas kita dagang. Betani kita betani. Panen atau gagal, biarkan itu Allah. Kita ibadah. Neraka apa surga, biarkan itu Allah. Urusan Allah. Yang penting kita ibadah. Ini adalah hal yang paling penting. Kita kudu ridha sama Allah. Kita mau marah-marah, toh kejadian juga. Ridha amat takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan olehmu wahai Nabi besar Muhammad, tidak akan menimpa pada kita kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah. Sebab la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita kudu ridha sama Allah. Senang sama Allah. Andai kita dicubit,
oleh Allah, itu karena sayang. Dagang kita dikasih rugi, itu karena sayang oleh Allah, supaya kita malamnya melek. Andai kita dikasih sakit, supaya kita ingat zikir sama Allah. Waktu sehatnya nggak mau zikir, pas sakit mah, dia sakit gigi umpamanya, ya Allah tuh, mau zikir dia. Jadi ada kebaikan di balik semua takdir yang ditetepin. Pokoknya kita sebagai hamba, radina billahi rabban. Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita yang mengatur kita. Jadi jangan banyak mengatur Tuhan, tapi kudu banyak nurut sama Tuhan supaya kita diberikan ridha dengan apa saja yang Allah berikan nama kita. Begitu kita ridha. Begitu. Andai kita punya istri cerewet, bagus. Ngomel-ngomel mulu, bagus. Udah kita terima aja. Begitu. Masih mending kita, masih banyak ke orang masih bujangan. Sampai 2024 belum Allah kasih jodohnya. Kita walaupun punya bini cerewet, alhamdulillah juga kita punya bini. Begitu. Jadi alhamdulillah aja, enggak apa-apa. Bagus, yang penting kita ridho aja. Dia ngomel, diem aja, ntar juga dia sadar. Kayak orang gila gua ngomong sendirian mulu, ntar juga kata begitu dia. Udah sabar aja. Begitu ridhonya, ada ketentuan Allah. Itu begitu. Jadi kita nikmati hidup. Saatnya kita kerja, saatnya kita purna tugas. Udah begitu aja. Hidup mengalir bagai air, orang sebut. Maknanya kita kudu ridho sama ketentuan Allah. Tapi tidak boleh beralasan takdir pada maksiat. Ketika kita diajak ngaji, bang ngaji yuk. Aduh, lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Ntar juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji. Kalau ini nih namanya dosa besar. Ditumpahin ke bumi nggak muat, dibanding dia nggak ngajinya. Begitu, karena dia salah. Bersandar pada takdir, pada kemalasan dia. Begitu, padahal dia malas, bilang aja saya lagi malas, udah gitu aja. Beres, jangan alasan hidayah, jangan. Yang kayak begini nih, nanti kita undang ke rumah kita, jangan kasih makan dari pagi sampai malam. Bang Peri kasih makan. Udah lu jangan minta-minta makan sama gua. Ntar juga kalau gua dapat hidayah dari Allah, gua kasih makan. Ntar gua lagi nunggu hidayah ini. Ya, enggak begitu, enggak. Salah dia. Salah. Kalau pada bab maksiat, tidak boleh nyandar pada takdir, pada ujian. Begitu. Kita kudu ridho sama Allah. Ridho apa yang Allah atur. Kita sebagai hambanya, jangan berlaku kayak Tuhan. Begitu. Kita hamba kudu nurut. Yang namanya hamba tuh jadi tamu. Tamu itu nurut sama tuan rumah. Jangan banyak ngatur-ngatur jadi tamu, bakal puyeng. Kalau tamu ngatur-ngatur, ini begini, stres. Kalau kita jadi tamu itu kita menerima apa yang diatur oleh tuan rumah. Udah disediain makanan kalau mau kondangan, rapih. Begitu sama yang hajatan, ada kambing guling, ada apalah, ada apa itu, udah terima. Jangan ngatur, ini salah puadeknya, jangan di sini nih, sebelah sini mestinya. Ini, aduh, gak diusir kita. Tamu ngatur, sama Allah jangan banyak ngatur-ngatur. Kita ikuti apa yang Allah suruh, kita jauhi apa yang kita larang. Nikmati hidup ini, karena hidup adalah anugerah, tidak perlu untuk dikeluhin, gak perlu kita untuk omelin. Kita nikmati hidup ini, legakan hati kita, agar supaya masuk cahaya Nabi Muhammad dalam hati kita. Allahumma mla' qalbi anwara habibikal Mustafa. Tuhan isi hati kita dengan akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad. Ridho sama ketentuan Allah. Mau ngamuk juga udah kejadian begitu. Maka lihat Nabi waktu di Taif, mau ngamuk ya udah dilemparin, udah bocor, ya mau bagaimana ya? Tetap aja bocor juga. Ya udah, serahin sama Allah. Minta yang terbaik. Akhirnya yang terbaik menurut Allah. Begitu orang Taif jadi muslim semua pada akhirnya. Ini ridho. Berikutnya wattawakkuli alaih. Kita kudu memiliki ketawakalan. Tawakal itu
berserah sesudah usaha. Namanya tawakal. Begitu. Menyerahkan diri kepada Allah sesudah usaha. Namanya tawakal. Tawakal itu percaya dengan jaminan Allah sesudah azam, sesudah berencana, sesudah berusaha. Kata Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila Anda telah bulat tekadnya, udah maksimal, serahin nama Allah. Saudara nyalon dewan, udah yang penting saudara kampanye. Jangan tinggalin kampanye sama semua orang. Ajak aja mau orang. Nanti keputusannya 14 Februari, jadi apa kagak? Ya terima. Begitu, tapi jangan nggak usaha. Kalau nggak usaha namanya disebut tawakal. Ada orang baca Yasin mulu di masjid 40 kali. Pengen punya anak, bininya nggak dikelonin. Bininya punya anak nggak? Punya anak nggak? Namanya tawakal. Apa? Menyerahkan kepada Allah tanpa usaha. Kalau tawakal, usaha dulu. Tidur sama bini, serahkan nama Allah. Nanam padi, serahkan panen tidaknya sama Allah. Tawakal namanya. Ibadah, serahkan nama Allah, surga benar. Dagang, untung rugi, serahkan nama Allah. Tawakal, tapi sesudah maksimal. Maka bagi orang usaha online, posting, closing, enggak closing, posting harus posting. Tawakal namanya. Kalau tawakal kita benar sama Allah, laksana orang wafat, itu tawakal yang paling tinggi. Ada mayit, sama yang mandiin nurut aja, mandi diapain kayak yang mandiin tuh, nurut aja. Ini paling tingginya. Allah begitu. Kedua kayak ibu. Ibu kita nggak bakalan nyelakain kita. Udah kita serahin aja sama ibu kita. Allah begitu, serahin aja sama Allah. Allah nggak bakalan nelantarin kita. Ketawakalan yang tinggi ini melahirkan berbagai macam akhlak-akhlak mulia. Tawakal. Serahin tapi usaha. Coba lihat tuh yang namanya air zam-zam. Itu hasil sa'i. Sa'i itu usaha. Usaha. Gitu. Dapatnya airnya di kaki anaknya. Kita usaha aja. Bisa haji dari anak, bisa punya rumah dari anak, bisa jalan-jalan dari anak, bisa punya baju dari anak, apa aja, nggak apa-apa. Tapi jangan tinggalin usaha. Karena itu bukan tawakal namanya, tawakal. Tawakal itu usaha. Jadi al-i'timad 'ala Allah begitu tuh. Waqad in-nadhar 'anil asbab. Tawakal itu berpatokan, berpegangan, nyandar sama Tuhan, tidak nyandar sama proses. Nyandarnya sama Allah. Proses hanya media saja. Begitu, media saja. Begitu. Jangan nyandar sama sabab, sama dagangan, jangan. Jangan dagang pasti untung. Yang membuat untung saya dagang. Enggak, yang membuat untung Allah. Dagang sabab. Dagang sabab. Yang menyembuhkan kita Allah. Obat sebab. Jangan nyandar sama obat. Nantinya repot. Kalau nyandar sama obat. Ketika dia kagak sembuh, maka dibanting tuh obat. Obat tai doang. Menang 1 juta. Sembuh juga kagak. Begitu. Itu gara-gara dia nyandar sama obat. Enggak nyandar sama Allah. Tawakal sama Allah. Kita ajak ngomong. Hei obat. Allah suruh saya suruh minum obat. Lewat lidahnya Rasulullah suruh ikhtiar. Berobat ini adalah menjalankan perintah Allah. Yang nyembuhin saya bukan kau obat, Allah. Tapi Allah nyuruh saya minum kau. Ku minum karena patuh sama Allah. Dapat ganjaran. Begitu kalau minum obat. Diajak ngomong tuh obat. Biasanya kalau minum obat ngomong gak mau obatnya? Omongin obatnya. Begitu. Obat ini syariat doang. Syariat doang. Yang nyembuhin Allah. Bukan kita, bukan. Yang nyembuhin Allah. Begitu. Yang ngasih untung Allah. Dagang sabab aja sabab. Yang ngasih keturunan Allah. Tidur sama bini sabab doang. Banyak yang tidur sama bini tapi nggak dikasih keturunan. Itu sabab doang. Tapi nyandarnya sama Allah. Itu namanya disebut tawakal. Kata Nabi. Dalam hadis yang sahih. Lau tawakkaltum 'ala Allah.
haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Andai Anda memiliki tawakal yang benar sama Allah, pastilah Allah kasih rezeki kayak Allah kasih burung. Burung kantor nggak punya, ijazah nggak punya, kontrakan nggak punya, tapi dia paham wajib usaha. Dia pergi pagi, begitu kemana aja ngeluyur, wajib usaha. Pergi dalam keadaan lapar, pulang kenyang, dan anak-anaknya sukses semuanya pada bisa terbang. Semua anak-anak burung. Padahal dia sekolah nggak punya, ijazah nggak punya, begitu. Pensiunan nggak punya, hidup karena dia tawakal yang benar sama Allah. Masa kita ada tangan ada kaki bingung bikin hidup, susah mulu. Kenapa? Kurang mantap tawakalnya sama Allah. Pas mau pensiun aja kurang 2 tahun gusar. Ini bagaimana mau pensiun? Gimana ini? Gimana? Ini karena nyandarnya bukan sama Allah, sama sabab. Nyandarnya sama media, dan ini adalah salah dia, salah. Nyandar kita sama Allah. Nyandar kita, dan itu yang membuat kita tenang. Ayam aja hidup ayam. Hidup begitu ayam, anak banyak, begitu ayam tuh, begitu bisa ngopein anak-anaknya. Masa kita enggak karena ijazah, kakek nenek kita juga enggak sekolah, SR aja kagak lulus, bisa ngedein anak-anaknya, bisa ngasih rumah sama anaknya. Enggak sedikit kawan-kawan kita yang tinggal nih di Betawi nih, rumah yang ditempatin rumah babanya kalau enggak rumah engkongnya, bener enggak? Begitu. Emang dari dia kagak. Hebat enggak tuh babanya? Sekolah kagak, sarjana kagak, boro S2, S3 segala macam kagak. Tapi mereka punya tawakal yang tinggi sama Allah. Kita kurang. Ngandelin ijazah kita, ujungnya udah dapet ijazah sulit nyari kerja karena kita bukan ngandel sama Allah. Ini repot. Maka tawakal ini harus dimiliki oleh muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Kudu kita tawakal. Ketika seorang sahabat Nabi di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi nanya kepada Rasulullah SAW, dia punya unta, dibawa ke Masjid Nabawi. Nabi, unta saya ini kudu dikunci apa kagak? Kalau pakai bahasa modernnya begini, dia bawa motor. Nabi, motor saya ini dikunci apa kagak? Begitu. Langsung sholat apa saya tinggal? Kata Nabi, jangan begitu, dikunci. Kalau bisa kunci ganda. Dah ente sholat, itu namanya tawakal. Jangan biarin aja, Allah juga tahu gua sholat. Allah sih tahu, lu kagak tahu aturan Allah, motornya hilang. Begitu. Jadi tawakal itu ikhtiar, rumah dikunci. Itu urusan begitu. Begitu. Itu namanya tawakal, udah dikunci, serahin sama Allah. Ya Rabb, saya udah kunci nih. Ke urusan penjagaan engkau, ikhtiar saya udah, terserah engkau. Begitu, udah ikhtiar ya sudahlah. Begitu, mau bagaimana lagi? Motor hilang, ini bagaimana? Udah dikunci, udah. Di mana? Di dalam rumah, udah. Serahin nama Allah. Jangan nanya sama Mbak Dukun. Mbak Dukun bagaimana ini motor? Hilang lagi duit sama Mbak Dukun. Kata Mbak Dukun, ini yang ngambil bukan orang jauh. Pasti si Anu. Kita udah buruk sangka lagi, dosa lagi. Jawab dong. Tentu Mbak Dukun, bukan orang jauh, orang Papua, mana tahu petukangan. Kagak tahu. Ini mau pasti orang dekat. Ini mesti ada mata-matanya. Enggak mungkin kalau nggak ada matanya. Kalau buta dia bawa motornya gimana? Kita jawabannya tuh sama dukun tuh. Jangan kita nurut-nurut, udah berceratib, udah selamat, udah selain nama Allah. Enak hidup. Begitu kita tawakal sama Allah. Udah paling enak. Tawakal serahin nama Allah. Udah ikhtiar kita berobat ya sudah. Udah berobat, enggak sembuh, berarti kita bukan di situ letak kesembuhannya. Enggak ada dokter yang pinter, enggak ada. Rumah sakit yang hebat itu enggak ada. Allah bagi semuanya. Ada yang sembuhnya lewat rumah sakit A, ada yang sembuhnya dari rumah sakit B. Termasuk amal alternatif. Jangan alergi. Apalagi kita ditakut-takutin. Jangan berobat sama dia. Kagak pernah sholat itu orang. Ini bukan urusan sholat. Bisa ngobatin apa kagak? Begitu. Walaupun dia rajin ke masjid, jadi imam di masjid nggak bisa ngobatin. Kita sakit bisa dikasih campuran tai kotok segala macam, mana sembuh, tambah parah bisa. Begitu. Ini urusan sholat. Kita ada orang muslim aja, cuman mohon maaf, bukan kami meredoin nggak sholatnya. Ada muslim bisa ngobatin nggak sholat. Itu urusan dia nggak sholatnya. Kita berobat. Kita aja sering berobat ke dokter Kristen, boro dia sholat syahadat aja dia kagak pernah. Begitu. Kita percaya sama dia. Karena apa? Ngerti obat. Jangan kita mau alternatif, boleh aja. Kita nggak paham kesembuhan itu di mana.
Begitu. Kesembuhan itu terserah Allah. Itu mah hakikatnya Allah punya. Tapi berobat kita disuruh. Itulah namanya tawakal. Kalau sakit jangan apa kita nggak berobat, diam aja. Nggak usah diobatin percuma. Jangan. Kita berobat. Kemana ke berobat? Nggak bisa. Ini adalah aturan dalam kehidupan. Kemudian yang harus dimiliki oleh kita was-sabri. Kudu sabar. Sabar akhlak yang baik. Sabar itu adalah mengendalikan jiwa terhadap sesuatu yang kita tidak sukai atau kenikmatan yang bakal hilang dari kita. Itu sabar. Maka kesabaran ini saudara ada 3. Pertama, sabar menghadapi cobaan hidup. Dunia ini sarang masalah. Nggak ada yang nggak ada bermasalah di dunia. Semuanya bermasalah. Mau kiai, mau bukan kiai, mau pejabat, mau bukan pejabat, orang kaya, mau tidak. Semuanya punya masalah. Cuman bagaimana cara mengelola dirinya untuk sabar. Orang dunia ini banyak cobaan. Kalau nggak mengikuti ujian ya jangan hidup di dunia. Memang dunia negeri ujian. Maka kita kudu sabar menghadapi cobaan macam-macam. Ada yang cobaannya dengan anak, ada cobaannya dengan bini, ada cobaannya macam-macam. Ya kita kudu sabar. Begitu, kudu sabar aja. Begitu. Ada cobanya sama yang nanya, begitu. Ada cobaannya, diajak salaman kabur. Ya cobaan aja. Ini semuanya macam-macam. Cobaan itu beda-beda. Jadi ya kita kudu sabar. Dalam hidup nggak bisa kalau kita nggak sabar, capek. Emak kita aja kalau nggak sabar, aduh kita nggak lahir. Nih lama banget 9 bulan yang ngandung ya. Gua meletusin aja, adalah kita nggak ada. Emak kita sabar, tunggu waktunya. Alhamdulillah kita lahir. Jadi kesabaran itu perlu. Tapi rendah, sabar dalam menghadapi cobaan ini rendah. Yang tinggian sabar di dalam menjalankan ketaatan. Karena sabar ini ada 3. Ada sabar menghadapi cobaan, sakit, kematian, kerugian dalam dagang, begitu. Atau diganggu orang, dijelekin orang, ya sabarlah. Begitu sabar. Kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Begitu kita kudu jalanin sholat, kudu sabar. Jalanin daripada puasa, kudu sabar. Jalanin kita ibadah, pokoknya semuanya kudu ada kesabaran. Nggak bisa kalau nggak sabar. Sabar. Begitu tuh. Kalau kita udah di masjid, dah Jumat, HP mati. Jangan sampai kalah sama Ronaldo, Messi, apalagi ya Neymar, apa aja lah si Mbappe, apalah namanya saya gak ngerti orang sebut tuh. Pokoknya dia aja itu Ronaldo kalau di lapangan bola nggak pernah bawa HP, kagak berfokus. Dia nggak pernah saya lihat itu main HP itu. Gitu. Jangan sampai lapangan bola sama masjid masih muliaan lapangan bola. Lapangan bola aja HP mati. Masa di masjid hidup. Matiin, dah fokus. Begitu. Dia salah memahami hadis Nabi. Kata si pengurus masjid, bila khotib udah khutbah jangan ngomong. Karena saya kagak ngomong main HP. Ya sama itu ngomong juga. Namanya ngomong juga namanya. Nah, ini sia-sia. HP mati. Jangan takut yang ngasih rezeki Allah. Matiin. Udah habis. Begitu. Tapi ngomongnya yang baik. Kalau kita jadi imam, yang benar. Jangan ngomongnya salah. Yang bawa HP matiin. Kabur orang. Pada bawa HP masalahnya. Takut dimatiin. Jangan. HP matiin. Bukan yang bawanya. Begitu. HP matiin. Jangan yang bawa HP matiin. Orang pada kagak ke masjid. Karena ngeri takut dimatiin. Ini salah ngomong. Jadi HP matiin. HP. Silent lah. Begitu. Ini kudu sabar di masjid. Nanti rezekinya banyak. Karena yang bikin seret karena kita kurang adab di masjid. Begitu. Main HP ini itu begitu. Adab yang baik.
di rumah Allah, begitu. Biar bagus, begitu. Nah, yang tertinggi adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Kita kudu sabar. Ganjarannya, kata Imam Ibnu Abbas, ada 3 tingkatan. Begitu. Kalau kita lah sabar di dalam menjauhi maksiat, maka nilai ganjarannya 900 derajat. Orang pada mamabukan, kita tahan, nggak usah. Begitu. Ini apalagi zaman pemilu kayak begini, repot. Ini udah Ramadan belum ya? Udah Ramadan belum ya? Belum ya? Kata teman saya, udah Ramadan. Sebab banyak orang bagi minyak, bagi mie. Sekarang ini banyak sekali. Udah Ramadan, kata teman-teman saya, banyak itu. Dapat minyak, begitu, nggak perlu beli katanya. Mie juga dapat, sembako. Banyak itu. Kadang baju juga dibagi, kaos banyak dibagi. Kaos, kerudung, begitu banyak dibagi sekarang nih. Kata dia udah Ramadan kayaknya gitu. Kata kita, kapan lebarannya? 14 Februari begitu. Lebarannya dia begitu. Jadi bagaimana ini? Dah kalau kita dibagi, diambil. Kalau dibagi, diambil. Minta, jangan. Pantang minta. Jangan. Bagi dong, jangan. Kita harus sabar, begitu. Kasih minyak, ini pelicin, iya minyak nama juga licin ya kan, minyak begitu. Minyak masa kagak licin? Minyak aja pasti berlicin lah, begitu minyak nggak apa-apa. Minta jangan. Kalau dibagi, ambil aja, jangan ditolak. Kata kita, gua nggak milih ente, jadi nggak usah. Jangan, ente ambil aja bagi sama tetangga. Dia dapat ganjaran, ente dapat ganjaran bagi, begitu. Jadi biar nyenengin orang aja, nggak apa-apa. Emang begitu hidup, begitu, nggak apa-apa. Menjauhi maksiat, ini repot zaman begini nih. Hoak, orang saling mencela, udah repot. Udah kayak begini, segrup masjid aja ribut aja, beda pilihan doang, rame banget. Udah nggak usah kita biasa-biasa saja, biasa aja, begitu. Nggak usah kayak begitu, nggak usah. Begitu. Sampai teman kita salah juga memahami aturan KPU. Nggak boleh kampanye di masjid. Dia sholat tasahud aja tangannya asyhadu illallah. Begini aja. Dia ngeri. Katanya nggak boleh di masjid. Iya kagak begitu-begitu amat. Tasahud mau ajaran Nabi nggak karena begitu. Sampai tangan diginiin. Kenapa? Saya nggak mau. Iya kagak lah. Ente mau milih mau kagak tasahud illallah begini. Begitu, aduh ada aja tuh orang tuh di zaman akhir ini, bingung juga saya hidupnya. Begitu. Jadi enggak gitu-gitu amat. Ini enggak kampanye di masjid ya kagak, yang kayak begitu mah. Ini urusan sholat. Begitu, gitu. Kita jangan ganti-ganti begitu. Enggak perlu jadi ribut akhirnya kayak begitu. Ya Allah. Udahlah kita, enggak usah rendahan dari itu, sabar di dalam menjalankan ketaatan, dapat ganjaran 600. Tapi kalau sabar pada ujian dikit 300. Ganjarannya gedean menjauhi maksiat. Kudu sabar kita. Sabar, apalagi kita duitnya banyak. Kalau kita duitnya banyak udah pengennya kemana aja. Jalan-jalan ke sana kemari, ke sana kemari. Jalan-jalan pengen ke puncak, Anyer, Bali, apalagi dah. Begitu tuh. Yang kayak begitu. Ada santunan yatim, baginya 10.000, begitu. Ini rada repot begitu. Ya, ini nih, menahan nafsu ini berat. Ini berat. Ini makanya ganjarannya begitu. Jadi sabar ini penting. Dipuji oleh Allah, sabar tuh. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawat min rabbihim warahmah ulaikumul muhtadun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan seterusnya. Sabar ini penting buat kita bersama saudara. Kemudian mana lagi? Wasiqati birrizqi minallah. Akhlak yang baik yang harus kita miliki, percaya habis bahwa kita orang ini dijamin rezekinya sama Allah. Dijamin. Yakin itu. Yang gak dijamin surga. Surga gak ada jaminan kita.
Apa kita masuk surga? Enggak. Enggak ada jaminan. Enggak ada. Kita orang nih udah pasti surga kagak. Tapi rezeki pasti. Maka jangan kita mengejar yang pasti. Begitu. Tapi sembrono pada yang tak pasti. Ini menunjukkan cahaya kalbunya pupus dan padam. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Anda mati-matian mengejar rezeki yang dijamin oleh Tuhan, tapi sembrono pada surga yang Anda tidak dijamin. Itu pertanda pupus cahaya mata batinnya. Maka lihat Nabi, sampai kayak begitu yang udah dijamin aja masuk surga Nabi, sampai sholat kakinya bengkak, sampai begitu. Kita yang nggak ada jaminan surga, ibadah sembarangan. Jadi ibadah kita kudu maksimal. Jalannya rezeki ya, waktunya kita nyari rezeki. Begitu. Tapi jangan sampai habis waktu kita. Tapi kita kudu ibadah, rugi. Kan buat anak bini, betul buat anak bini. Tapi juga kita nggak bawa ke kuburan. Jadi kita kudu ibadah. Yakini rezeki itu udah dijamin. Nggak ada yang nggak dibagi rezeki sama Allah. Dari sebelum kita lahir, dari umur 4 bulan dalam perut ibu kita, udah catatannya si fulan rezekinya sekian, si fulan rezekinya sekian. Udah ada. Cuman kita nggak paham. Maka kita disuruh usaha oleh Allah. Usaha itu menjalankan perintah Allah, tapi jaminan rezeki dari Allah. Tenang aja. Tiba waktunya ada. Yang orang punya suatu saat, kita punya. Tanamkan di hati. Yang penting jangan minta buru-buru. Man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa orang yang minta buru-buru belum waktunya, akibatnya enggak bakalan jadi. Kalau minta buru-buru, entar sabar dah. Umur 40 ya kan? Begitu, jangan baru 35-an lah, begitu. Sabar. Begitu, ada waktunya. Sabar. Kita jangan buru-buru. Kalau buru-buru akhirnya pinjol, pinjam sana, pinjam sini, stres. Nyalain Allah aja. Ya Rabb, kenapa saya ini pengen bebas dari utang, dari riba? Salah lu juga, minta buru-buru. Jangan buru-buru dalam hidup. Pokoknya jalanin apa adanya. Jangan minta buru-buru. Yakini yang orang punya suatu saat kita punya. Jangan minta buru-buru. Rezeki ada jalannya. Kayak kita Kalau belum waktunya kita nongkrong di kloset 4 jam gak keluar. Kalau udah waktunya lihat anak kita, ya bentar nak di kamar mandi, udah keluar dulu celana. Kenapa udah keluar di celana? Udah waktunya. Rezeki begitu. Kita muter, gojek kemana-mana. Enggak dapat juga. Belum waktunya. Nawarin kemana-mana. Belum waktunya, ya sabar. Begitu kayak begitu. Uang belum waktunya. Kalau udah waktu lagi tidur. Bang, bisa nggak anterin saya? Tuh lagi tidur dibangunin juga. Udah waktunya. Maka kata Imam Syafi'i menyatakan dalam sebuah gubahan syairnya. Kudu kona ada. Kata Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah gubahan syairnya. Warizquka la yafutuka bit ta'anni walaysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kata Imam Syafi'i, rezekimu tidak bakalan hilang dengan Anda nyantai-nyantai. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya dagang, waktunya mancing. Udah, hidup jangan dibikin susah. Nyantai dan tidak akan bertambah rezekimu dengan Anda pala jadi kaki, kaki jadi pala, kagak rezeki. Tapi bila Anda memiliki hati yang qanaah, merasa cukup pemberian Tuhan, meski dikit dianggap banyak, Anda sama orang kaya sama-sama tidak butuh. Biasa aja. Begitu. Biasa aja. Kata bininya, Bang, sekali-kali apa tidur di hotel? Ya Allah, Neng, tidur di hotel. Saya mau tanya, kalau tidur di hotel kira-kira melotot apa merem? Merem, udah di rumah aja. Kalau merem sama, di rumah juga merem.
Begitu. Begitu. Bang, makanlah di restoran. Restoran kayak orang-orang tuh. Udah. Pengen makan di luar rumah. Iya di luar rumah. Tarik tikar bawah tuh depan jalanan tuh. Taruh aja. Emang apa? Di luar rumah. Bukan restoran sama. Kuncinya sehat. Kalau sakit mau makan kayak apa juga gak enak. Udah kita sehat. Nikmati. Udah. Begitu. Jangan dibikin susah. Begitu. Yakini rezeki udah dijamin sama Allah. Jangan terlalu kita, aduh begini begitu, aduh capek kita. Mana lagi? Wabughdid dunya. Ya akhlak yang baik kita harus benci dunia. Apa itu benci dunia tuh? Meninggalkan yang tidak berfaedah. Benci dunia tuh. Bukan benci dunia tuh nggak punya duit, bukan. Kalau nggak punya duit namanya kismin. Apaan? Iya miskin, iya miskin. Kalau nggak punya. Bughdud dunia tuh duitnya ditaruh di kantong. Enggak ditaruh di hati. Kalau di hati susah ngeluarinnya. Begitu. Kata teman kita, si Anu bagaimana? Tuh orangnya kaya banget, kaya. Tapi dia nggak bisa silat, bisanya tinju. Nggak paham apa itu tinju. Tinju itu tangannya ngepel pakai sarung lagi. Pelitnya ketulung-tulung. Orang lalu ninju. Main tinju itu tangannya udah ngepel, ditutupin lagi. Aduh, udah ampun banget dah. Itu nama main tinju. Kalau orang main silat itu ngepel, apa terbuka tangannya ya? Oh terbuka iya. Jadi bughdud dunia itu bukan berarti kita tidak punya dunia, tapi meninggalkan yang tidak berfaedah dari dunia. Namanya bughdud dunia. Namanya meninggalkan yang tidak berfaedah. Kita kudu bersifat dengan sifat ini karena dunia tak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Banyakin doa. Gusmik, ulama besar Jawa, Kiai Hamim Jazuli, zikirnya namanya zikrul ghafilin. Itu kalau doa, Allah majalid dunya tahta aidina, wala tajalid dunya fi qulubina, wala tajalid dunya akbaru hammina, wala mablagha ilmina. Ya Rab, letakin dunia di tangan, jangan di hati. Kalau di hati bakal pelit, di tangan aja biar gampang berbaginya. Jangan jadikan dunia terbesar cita-cita kami. Jangan jadikan dunia terbesar pengetahuan kami. Obrolan kami jangan dunia mulu, jangan ya Rabb. Obrolan kami akhirat. Dunia adalah jalan menuju akhirat. Dunia bukan tujuan, duit bukan tujuan. Tujuannya Allah. Maka Allah bagi kita kerjaan supaya kita dekat sama Allah. Allah bagi kita rezeki dengan dagang kita laris. Itu juga jalan untuk dekat dengan Allah. Jangan asik sama dunia, namanya hamba matre. Hamba matre. Dan ini Allah nggak demen. Hati kita harus diisi dengan Allah. Jangan diisi dengan dunia. Allah nggak demen orang yang hatinya diisi dengan dunia. Hatinya diisi dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan zikrullah, dengan solawat. Ini Allah bakal demen. Kalau hatinya diisi dengan duit, pegel kita. Pegel, ngebaca duit orang mulu. Si Anu kemarin habis beli mobil. Berarti harga si Anu capek, kita capek. Begitu kita punya apa? Capek. Akhirnya jadi pegel ngomongin harta orang mulu. Akhirnya jadi ngiri sama ibadah orang, ngiri sama baca Quran orang, ngiri sama puasa orang. Jangan ngiri sama sukses, sama mobil, sama harta orang. Itu nantinya enggak bakalnya menjadi penyakit namanya hubbud dunya, dan itu merupakan sebuah kerugian. Zuhud adalah akhlak yang baik. Kalau kita orang kaya, jadikan kekayaan kita menjadi kasir Tuhan. Berbagi yang kita bisa. Berbagi semampu kita. Kalau kita jadi orang miskin, jangan banyak mengeluh dan jangan banyak meminta. Namanya qanaah. Miliki qanaah kalau kita miskin. Miliki zuhud kalau kita kaya. Berbagi. Apa yang kita bisa untuk bagi. Kita nggak bisa bagi duit. Udah baik. Bagi dengan omongan. Ngomong yang baik-baik. Nggak bisa dengan omongan. Udah diem aja. Jangan berkomentar buruk. Nggak bisa membantu, jangan mencela. Itulah hidup. Ini agar supaya kita bahagia dalam hidup. Wa adawatin nafsi wasyaitan. Akhlak yang baik yang harus kita miliki. Kita harus memusuhi hawa nafsu kita. Nafsu kita ini demennya kepada yang buruk-buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Maka nafsu ini kita harus kendalikan. Jadikan diri kita seperti kuda. Kalau belok, lempengin. Tarik tali kekangnya. Jadikan diri kita, nafsu kita kayak baju. Kalau kotor, cuci. Kotor, cuci. Kotor, cuci. Jangan sampai dosa lebih berharga
di mata kita dibanding bertaubat. Cuci. Kita harus benci sama nafsu, karena nafsu ini bahaya sama diri kita, bahaya. Kata Rasulullah SAW, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh terbesarmu dirimu sendiri. Kendalikan diri, karena bahagia dan sengsara, senang dan tidak, tergantung cara diri mensikapinya. Lihat di Pegadaian. Pegadaian itu cakep pada tulisan tuh, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu yang hidup. Tapi kalau itu mah tambah masalah. Tulisannya doang itu mah. Begitu, tambah masalah. Kalau kita tanpa masalah, jadi masalah jangan dijadikan masalah. Hidup dinikmati saja. Dinikmati saja. Itulah hidup nafsu. Wasyaiton, dan kita kudu memusuhi setan. Quran bilang inna syaitana lakum aduun fatahiduhu aduwa. Setan adalah musuh kalian, jadikan setan adalah musuh kita. Jangan sampai kita ngakunya menyembah Allah tapi nurutnya sama setan. Jangan. Ini enggak benar namanya. Kalau kita ngaku menyembah Allah, nurutnya sama Allah, musuhi setan. Begitu, musuhi setan. Dulu saudara, yang namanya pohon-pohonan tuh banyak dedemit. Pohon-pohonan tuh banyak dedemit. Makanya dikasih paku dulu. Sekarang banyak, dari rumah aja nih menuju Darul Falah nih, banyak pohon dedemitnya. Banyak, ada berapa dedemit itu di pohon-pohon tuh. Banyak dipaku-pakuin tuh. Banyak banget itu. Namanya aja kita gak hafal tuh. Namanya. Banyak banget tuh namanya. Macam-macam. Itu begitu saudara. Ini akhlak-akhlak yang harus kita betul-betul miliki. Zuhud, ikhlas, qanaah, tawakal, ini tafwid, percaya habis dengan rezeki dari Allah. Kita jangan sampai dunia luar biasa di mata kita. Jangan kagum sama yang hartanya banyak. Biasa aja. Biasa aja. Sama aja, karena semuanya titipan. Laksana parkiran banyak, biasa aja. Dia pergi ya udah, ada ya udah, amanat. Supaya hati kita ini selamat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akhlak terpuji. Allah bakal demen nama kita. Nabi sampaikan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tak pandang kita punya rupa, tak pandang kita punya harta, tak pandang kita punya fisik, tapi yang Allah pandang adalah kolbu kita. Maka kolbu kita pelan-pelan kita bersihin. Ini bulan Rajab, kita harus benar-benar bertaubat kepada Allah agar supaya kita bisa balik sama Allah Subhanahu wa taala. Training sebelum kita Ramadan, sekarang Rajab. Biasa kalau kita kerja, diterima kerja, maka kita kudu ada training, latihan dulu, prakerja, begitu. Dan ini adalah Rajab, saatnya kita untuk balik sama Allah Subhanahu wa taala. Buang dari hati kita akhlak yang tercela, isi hati kita dan akhlak-akhlak kepujian, sebab di sana letak kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, maunah dan inayah, sehingga kita bisa menjaga qalbu kita biar selamat, seperti apa yang Allah firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Allahumma tahhir qulubana minal akhlaqil madmumah wamla qulubana bil akhlaqil mahmudah bi anwari habibikal mustafa waj'alna min ahli sofa wal wafa amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah.